Jadi penyakit itu secara umum ada dua, ada yang sifatnya akut dan ada yang sifatnya kronik. Kalau kronik itu sebenarnya jangka lama, jangka panjang. Jadi nggak ada sih sebenarnya yang ujuk-ujuk kok tiba-tiba saya dry eye gitu. Sebenarnya itu sesuatu akumulasi ya. betul, sesuatu yang sifatnya akumulasi. Betul sekali Mbak Rara. Jadi itu adalah sesuatu yang sifatnya sebenarnya kronik gitu. Dry eye itu apa? Mata kering tuh gimana? Emang Iya. bisa mata kering, Dok? Ya gimana bisa ya, mata kok dibilang kering gitu Nah, ya. itu Oke. dompet kering. Iya. Gimana Mas Ii? Oke, jadi pertama-tama Mbak Rara, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya mata kering ini ya, Iya. sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lainnya. Jadi dry eye atau mata kering itu adalah salah satu penyakit mata yang sifatnya itu sebenarnya multifaktor. Yes. Jadi dia memang nggak bisa berdiri sendiri ya. Jadi dia pasti dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama memang yang paling sering saat ini seperti tadi introduction yang dibawakan Mbak Rara ya, itu adalah lebih karena faktor lingkungan atau gaya hidup ya, yang mau nggak mau memang akhirnya sekarang sudah jadi suatu habit ya di masyarakat sekarang ini. Terus dia itu sebenarnya sifatnya kronik ya. Jadi penyakit itu secara umum ada dua, ada yang sifatnya akut dan ada yang sifatnya kronik. Kalau kronik itu sebenarnya jangka lama, jangka panjang. Jadi nggak ada sih sebenarnya yang ujuk-ujuk kok tiba-tiba saya dry eye gitu. Sebenarnya itu sesuatu akumulasi ya. betul, sesuatu yang sifatnya akumulasi. Betul sekali Mbak Rara. Jadi itu adalah sesuatu yang sifatnya sebenarnya kronik gitu. Oke. Dan ini sebenarnya berarti kalau melihat karena gejalanya menatap layar elektronik terlalu lama, semakin kesini semakin banyak dong ya penderitanya. Betul, setuju. Betul sekali Mbak Rara. Jadi itu sih yang ingin kita salah satu yang ingin kita tingkatkan ya, awareness-nya adalah bahwa semakin saat ini itu yang kita lihat tendensi atau kecenderungan untuk dry eye disease itu adalah semakin meningkat gitu, dengan gaya hidup yang memang trennya sudah mulai berubah ya sejak COVID kemarin itu ya. Jadi saat ini tuh memang sudah menjadi sesuatu tren atau lifestyle yang memang nggak bisa dipisahkan gitu dari kita gitu. Artinya usia muda dong ini bisa terkena dry eye, karena kan yang sekarang penikmat gadget ya. Iya, dari mulai betul. usia kecil loh, bahkan usia anak-anak begitu. Jadi rentang usianya seperti apa, Dok? Sebenarnya sih kalau dari rentang usia itu sebenarnya nggak terpatok ya. Dry eye itu bisa kepada siapa saja gitu. Bahkan betul sekali di usia remaja itu sekarang sudah mulai banyak gitu ya. Karena kan kita tahu sendiri sekarang usia remaja, bukan cuma usia remaja sih, usia anak-anak juga udah mulai banyak yang menggunakan gadget gitu. Sampai yang memang dari dulu sudah kita ketahui populasi yang memang lebih banyak menderita dry eye yaitu usia dewasa di atas 50 atau 60 tahun gitu sih. Gitu. Oke. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang dry eye ini, mungkin gejala-gejala yang kira-kira mungkin kita nggak aware gitu. Betul. Apa aja sebenarnya, Dok? Oke, sebenarnya hampir 60% atau 70% itu pasien datang memang tanpa gejala ya. Oke. Gitu. Jadi justru kita temukan pada saat screening umumnya gitu ya. Nah, gejala-gejalanya itu sangat variatif itu ya, karena kan faktor yang mempengaruhi juga sangat banyak. Tapi umumnya pasien itu datang dengan keluhan misalnya adalah mengganjal, berpasir seperti itu. Terus kok jadi agak susah melihat cahaya. Terus abis itu malah biasanya yang membuat mereka aneh setelah saya jelaskan mereka punya dry eye itu adalah kenapa sih kok mata saya berair, dokter bilang itu dry eye gitu. Kok aneh gitu ya, itu kan sesuatu Padahal yang berair, kontradiktif kok gitu ya. kering gitu. Berair kok jadi malah dry eye gimana gitu ya. Karena di situ yang terjadi adalah pada saat dry eye itu air mata kita tuh ada nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak kita nggak bisa buka mata dong ya, karena kan dia fungsinya kayak oli ya, pelumas untuk mata. Tapi kualitasnya itu sudah kurang baik. Karena kualitas yang kurang baik, otomatis fungsinya pun akan menurun. Karena fungsi yang menurun, yaitu memang suatu refleks mata kita adalah untuk akhirnya memproduksi air mata lebih banyak dan akhirnya jadi tiring, jadi berair. Tapi sebenarnya berair itu adalah bukan sesuatu yang kita harapkan, seharusnya itu tidak terjadi gitu pada mata yang tidak mengalami dry eye gitu. Kadang-kadang ngerasa pegel-pegel itu juga gejala nggak? Matanya Bisa. pegel, kayak capek gitu, Betul, kayak harus istirahat capek dulu gitu. Kok kayak diteken-teken itu sering, kayak berat gitu. Seperti itu sih gitu. Oke, Dok, apakah berarti ini semua akan mengalami ini? Eventually semua orang bisa
Semua orang bisa mengalami dry eye tanpa Oke. terkecuali gitu. Tapi apakah mereka akan jatuh pada suatu dry eye? Ya enggak juga gitu. Kalau mereka bisa menjaga balance antara kesehatan matanya, kemudian faktor resiko mereka gaya hidupnya baik, bisa jadi mereka baik-baik aja gitu.